Ya, hai. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Untuk bahasan kali ini masih tentang teks LHO, ya. Masih tentang teks LHO, tapi secara khusus hari ini kita akan membahas tentang menganalisis kebahasaan teks LHO, ya. Teks LHO, teks laporan hasil observasi. Ya, tapi sebelum mulai pelajaran jangan lupa untuk absen di kolom komentar dan tetap bantu dengan like dan subscribe-nya ya. Nah, walaupun masih belajar di rumah, harus tetap semangat dan tetap sumringah. Ya, langsung saja kita mulai masuk ke materinya. Ini ya, tadi seperti yang saya bilang, kita masuk ke dalam analisis kebahasaan atau menganalisis kebahasaan dari teks LHO itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini atau pada tema ini itu akan ada banyak yang dibahas. Yang pertama, kata serta frasa, verba dan nomina. Kemudian yang kedua tentang afiksasi. Yang ketiga tentang kalimat definisi dan deskripsi, kemarin sudah sempat disinggung sedikit. Kemudian tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, jadi ada banyak. Dan empat hal ini itu sangat sangat panjang, sangat sulit sebenarnya untuk dipelajari kalau tanpa dipraktekkan langsung. Maka dari itu, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanya dua dulu. Jadi mulai dari kata serta frasa, verba dan nomina dan afiksasi. Jadi hanya sampai afiksasi. Ya, untuk kalimat definisi sampai kalimat kompleks kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, di video berikutnya. Ya. Oke, kita akan lihat bagian pertama dulu. Ya, bagian pertama yaitu kata serta frasa, verba dan nomina. Nah, ini judulnya adalah kata serta frasa, verba dan nomina ya, bukan kata serta frasa terus verba dan nomina, bukan. Jadi ini frasa, verba dan frasa nomina maksudnya. Ya, jadi satu kesatuan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ya, jadi di sini walaupun di sana frasa, verba dan frasa nomina itu jadi satu kesatuan, tapi tetap akan saya bahas satu persatu dulu. Yang pertama dari kata. Apa itu kata? Kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Ya. Atau di sini satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Kemudian terjadi dari morfem tunggal. Ini ya. Kalau kata di sini sebenarnya ya yang penting itu adalah terdiri dari satu kata. Ya, kata itu sudah sering kalian dengar sebenarnya, sudah sering kalian tulis, sudah sering kalian lihat. Ya, di sini ada banyak kata. Ini ya. Jadi di satu kalimat ini terdiri dari banyak kata. Contohnya saja, ya contohnya seperti itu. Ya, jadi contoh konkretnya di sini sudah saya tuliskan pengertian dari kata. Ya, pengertian dari kata. Kemudian satu kalimat pengertian ini yang disebut dengan kata ya ini morfem itu satu kata, atau itu satu kata, kombinasi itu satu kata, morfem lagi itu satu kata lagi, yang satu kata, oleh satu kata, bahkan kata itu sendiri ya satu kata. Ya, jadi sini contohnya menggunakan contoh yang lain, malahan menggunakan contoh batu, rumah, datang, ya, atau gabungan morfem. Gabungan morfem itu sudah mengalami perubahan, ini nanti juga akan kita bahas. Ini pejuang, ini kan sebenarnya dari kata juang. Ya, Pancasila itu dari kata panca dan sila, maha kuasa juga sama, tapi dia sudah menjadi satu kata, satu kesatuan, tidak dipisah menulisnya. Ya. Nah, selanjutnya tentang frasa. Frasa
Kalau arti sulitnya ya gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif, apalagi itu non predikatif. Ya makanya ini tadi sebelumnya sudah saya bilang pembahasan ini sangat sulit kalau tidak langsung dipraktekkan. Tapi ya semoga saja kalian bisa mengerti dengan melihat video ini. Ya, jadi atau satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih, dua atau lebih kata. Ya, jadi kalau sudah terdiri dari dua atau lebih kata, itu bisa disebut sebagai frasa, tapi tidak hanya terdiri dari dua atau lebih kata ya. Yang perlu diperhatikan adalah frasa itu tidak bisa diberi pola kalimat. Ya, tidak bisa diberi pola kalimat. Lihat nih dari contohnya. Kipas angin rusak. Kipas angin rusak itu tidak bisa kamu beri kalimat SPO. Ini satu kesatuan. Atau SPK atau SPPL dan lain sebagainya lah ya. Ini adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dibolak-balik juga. Itu frasa. Ya, frasa itu tidak bisa dibolak-balik. Terdiri dari dua atau lebih kata. Di sini kebetulan terdiri dari tiga kata. Ya, kipas angin rusak. Nah, ini tidak bisa dibolak-balik. Kipas rusak angin nggak bisa. Angin kipas rusak nggak bisa. Atau kalau kamu balik menjadi rusak kipas angin, itu sebenarnya ya ada di beberapa daerah yang uh, mungkin bahasanya apa ya, seperti itu ya, rusak kipas angin ini, rusak kipas angin ini. Tapi itu juga nanti akan berbeda maknanya. Jadi bukan frasa. Kalau ini disebut frasa nomina. Jadi kalau yang rusak kipas angin ini itu sudah bukan frasa nomina lagi, bisa menjadi frasa yang lain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah verba. Ya, saya tadi sudah bilang kita akan bahas satu persatu kata, frasa, kemudian verba dan nomina. Verba itu kata yang menggunakan atau menggambarkan proses perbuatan atau keadaan, atau dengan kata lain adalah kata kerja. Ya, jadi verba itu digunakan untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek kalau dalam kalimat biasanya. Ya, contoh verba atau kata kerja: berjalan, mengambil, membuat, melakukan, menyirami, membangunkan, dan yang lain-lain. Ya, misalnya saja ini dari contoh berjalan. Berjalan kalau dibuat dalam kalimat, saya sedang berjalan mundur misalnya. Saya sedang berjalan mundur. Nah, itu menunjukkan subjek sedang melakukan sesuatu, ya. Jadi subjeknya sedang melakukan sesuatu. Melakukan apa? Berjalan mundur. Ya, jadi seperti itu. Atau dari kata membuat misalnya, saya sedang membuat prakarya. Ya, jadi itu yang dinamakan kata kerja. Kata kerja berarti melakukan apa ya? Melakukan pekerjaan. Jadi yang dilakukan oleh subjeknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nomina. Nomina, apa itu nomina? Nomina adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa atau kalimat. Ya, sebenarnya nomina itu sebutan lainnya adalah kata benda. Untuk verba dan nomina ini saya rasa di SMP dulu kalian juga sudah pernah membahas itu sebenarnya. Ya, bahkan untuk membuat kalimat ya kalian harus tahu yang namanya verba, ya kalian harus tahu yang namanya nomina. Ya, jadi bentuknya bisa benda, orang. Kalau benda tahu ya, benda itu ya meja, kursi, HP, laptop. HP itu kalau bahasa Indonesia nya gawai ya, gawai, laptop, kemudian ya banyak lah ya, intinya yang bersifat benda. Kalau orang ya bisa menyebutkan namanya,
Ya, bisa menyebutkan namanya, bisa juga dengan dia, saya, dan seterusnya. Itu orang. Untuk hewan ya kamu menyebutkan hewannya hewan apa. Kemudian untuk konsep itu misalnya Pancasila itu konsep. Ya, Pancasila itu konsep. Ya, dia bukan orang, bukan juga benda, tapi itu konsep. Nah, itu masuknya kategorinya ke dalam kelas katanya, ke dalam kelas nomina. Ya. Nah, biasanya juga dapat berfungsi sebagai subjek dan objek. Nih ya, dapat berfungsi sebagai subjek dan objek. Nah, setelah kita lihat satu persatu, sekarang saya akan menjelaskan tentang gabungan dari frasa verba dan frasa nomina itu sendiri. Ya, kalau dilihat dari artinya, verba tadi kan, tadi verba, frasa dulu ya. Frasa itu gabungan dari dua kata atau lebih, sedangkan verba itu melakukan sesuatu atau menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Nah, kalau digabungkan berarti kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan yang setidaknya terdiri dari dua kata atau lebih. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita lihat di frasa. Di sini sudah ada contoh dari frasa verba. Lihat, contoh dari frasa verba itu mengejar taksi, ya. Mengejar taksi. Nah, ini bukan kalimat, ini frasa. Terdiri dari dua kata atau bisa kamu buat lebih. Mengejar taksi yang ngebut misalnya. Mengejar taksi yang ngebut. Ya. Nah, itu bukan kalimat. Karena apa? Karena tidak bisa kamu beri pola. Kalau kalimat itu setidak-tidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, mengejar taksi itu tidak bisa kamu beri subjek dan predikat. Ya, kalau kalimat itu seenggak-enggaknya sudah ada subjek dan predikat, itu bisa dibuat pola. Nah, di sini ada kata mengejar, memang kalau dalam kalimat dia bisa berada di posisi predikat. Tapi tidak bisa kalau hanya predikat dan objek, itu tidak bisa. Subjeknya tidak ada, itu tidak bisa disebut sebagai kalimat. Ya, jadi ini bukan kalimat. Ini juga tidak bisa dibalik. Taksi mengejar tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah frasa nomina. Ya, frasa dan nomina. Nah, nomina tadi kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak atau kata benda lah ya. Lebih singkatnya kata benda. Jadi frasa nomina. Nah, contohnya juga ada di sini. Lihat, kipas angin rusak atau bangku sekolah. Ya, ini tidak bisa dibolak-balik. Tadi saya sudah jelaskan. Tidak bisa dibolak-balik dan tidak bisa diberi pola. Makanya ini disebut sebagai frasa. Ini satu kesatuan. Ya, ini satu kesatuan. Kalau dalam kalimat ya kamu bisa membuatnya ini dijadikan satu pola. Misalnya kipas angin rusak itu akan dibuang oleh petugas kebersihan. Kipas angin rusak itu akan dibuang oleh petugas kebersihan. Ya. Jadi itu kalau dibuat pola kalimat, kipas angin rusak itu berarti sebagai subjek, akan dibuang berarti predikat, ya. Kemudian oleh tukang kebersihan, oleh tukang kebun, ya, oleh petugas kebersihan. Oleh petugas kebersihan berarti adalah pelengkap, ya. Jadi seperti itu. Tidak bisa, yang ini tidak bisa dibolak-balik. Untuk kalimat nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi intinya itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang afiksasi. Apalagi itu afiksasi. Nah, afiksasi itu biasa disebut dengan kata bentukan atau kata yang telah mendapat imbuhan. Ini contohnya.
ya, atau ya singkatnya kata yang sudah mengalami perubahan karena mendapat imbuhan, ya. Ya, jadi ini kata dasarnya, ini imbuhannya, kemudian masuk jenis verba atau nomina, kemudian kata berimbuhannya seperti ini, ya. Ya, lihat contohnya, baca baik-baik. Dari kata dasar tersebut diberi kata imbuhan di, jenisnya menjadi berubah jadi verba, kemudian kata berimbuhannya menjadi disebut, ya. Kemudian takut, takut diberi imbuhan menekan, jenisnya berubah menjadi verba. Oh, ini yang berubah, ya. Takut itu jenisnya adalah nomina sebenarnya kalau tanpa diberi imbuhan. Takut ini nomina. Nah, setelah diberi imbuhan bentuknya menjadi verba, berubah. Nah, kata berimbuhannya menjadi menakutkan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi di sini, misalnya ini yang ini, ya. Kata dasarnya sama, kemudian diberi imbuhan men pada di awal, kemudian diberi imbuhan an pada akhir. Ini akan berubah jenisnya. Yang pertama jenisnya menjadi verba atau kata kerja. Lihat, ya, menggigit. Menggigit itu kan melakukan sesuatu. Dia berubah menjadi kata kerja atau verba. Kemudian diberi imbuhan an di belakangnya, itu jenisnya menjadi nomina atau kata benda. Ya, kata berimbuhannya menjadi gigitan. Ya. Jadi dari satu kata pun itu sebenarnya kalau diberi imbuhan akan mengalami perubahan bentuk, ya. Jadi untuk hari ini, untuk pada kesempatan ini yang kita bahas hanya sampai di afiksasi dulu. Ingat, jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar supaya bisa dibahas juga di dalam kolom komentar, ya. Jadi minggu depan atau video berikutnya nanti kita akan membahas tentang dua hal yang tadi belum dibahas, yaitu tentang kalimat deskripsi dan kalimat definisi, serta kalimat simpleks dan kalimat kompleks, ya. Oke, sampai di sini dulu. Tak pernah bosan saya selalu ingatkan, kita sedang dalam masa new normal, ya. Kita harus selalu patuhi anjuran pemerintah supaya kalian juga bisa cepat masuk sekolah dan virusnya juga bisa cepat hilang. Jadi terapkan pola hidup bersih, menggunakan masker saat keluar rumah, terus menghindari kerumunan, jadi tidak usah keluar rumah kalau itu tidak penting, dan hindari benda pada permukaannya, itu dihindari. Jadi jangan pegang benda-benda sembarangan. Kalaupun kamu megang, ya segeralah cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya, sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih.